Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Goni dengan NIM 231184 dan rekan saya Bernama Haris dengan NIM 231175. Baik, di sini kami akan membuat video tutorial. Yang pertama adalah pembagian perhitungan zakat mal. Yang pertama ada zakat berupa emas, kemudian profesi dan pertanian. Kemudian yang kedua adalah pembagian warisan, dan yang terakhir perawatan jenazah atau mayit. Baiklah, langsung saja ke video tutorialnya. Baik, penjelasan yang pertama adalah zakat emas. Seperti dalam contoh soal pada papan tulis ini, seorang wanita memiliki perhiasan emas seberat 120 gram. Harga emas saat ini adalah 1 juta rupiah per gram. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika perhiasan tersebut telah dimiliki selama 1 tahun? Baik, yang pertama itu adalah perlu kita ketahui dulu nisab daripada emas dalam 1 tahun itu harus mencapai 85 gram. Nah, sedangkan perempuan tadi mempunyai 120 gram, artinya sudah mencapai, sudah melebihi daripada nisab. Nisabnya 85 gram. Kalau sudah mencapai nisab, berarti dikalikan 2,5%. Seratus 20 gram 2,5%, atau kita itu 2,5 per 100 kali 120 gram. Dihitung, hasilnya adalah 3 gram. Nah, jadi wanita tersebut harus mengeluarkan sejumlah 3 gram emas untuk zakat per tahunnya. Baik, penjelasan yang kedua adalah zakat hasil pertanian. Dalam kasus ini contoh, seorang petani memanen jagung sebanyak 1.200 kg. Panen tersebut dialiri secara alami oleh hujan. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui nisab daripada hasil pertanian. Nah, nisab hasil pertanian, zakat untuk hasil pertanian itu berjumlah 653 kg. Nisab 653 kg. Nah, nisabnya 653 kg. Kita lihat hasil panen jagung tadi berapa? Hasil panennya 1.200, berarti sudah melebihi nisab. Berarti petani ini wajib membayar zakat. Nah, setelah kita mengetahui nisab dan petaninya wajib membayar zakat, maka lihat lagi panen tersebut, panen jagung tersebut dialiri oleh hujan. Kalau dialiri oleh alam, memakai kayak air sungai dan lain sebagainya, maka kadar zakatnya adalah 10%. Dan apabila hasil panen tersebut menggunakan aliran yang manual, seperti menggunakan mesin untuk mengalirinya, maka kadar zakatnya hanya 5%. Nah, di sini ditentukan kadar zakatnya 10%, maka 1.200 hasil panen tadi dikalikan
oleh kadar zakatnya, yaitu 10%. Nah, dihitung 1.200 kali 10%, maka hasilnya 120 kg. Nah, maka seorang petani jagung tersebut harus mengeluarkan 120 kg untuk hasil zakatnya. Baik, adapun materi ketiga ialah zakat hasil profesi. Dalam kasus ini contoh, seorang guru memiliki penghasilan senilai 15 juta per bulan. Setelah dikurangi kebutuhan bersihnya sebesar 10 juta rupiah. Harga emas pada saat ini adalah 1 juta per gram. Nah, berapa zakat dalam setahun? Yang pertama itu sama seperti video-video sebelumnya. Kita harus mengetahui nisabnya terlebih dahulu. Nah, diketahui bahwasanya nisab daripada hasil profesi, zakat hasil profesi 85 gram emas. Nah, nisabnya 85 kg. 85 gram emas. Kemudian 85 gram emas kita kalikan dengan harga emas pada saat ini. Harga emas pada saat ini di sini adalah 1 juta. Berarti tinggal dikalikan kali 1 juta. Hasilnya 85 juta. Nah, kita lihat gaji daripada seorang guru tadi. Di sini tertulis 10 juta, tinggal dikalikan 12 karena dihitungnya per tahun. 10 juta dikali 12 sama dengan 120 juta. Nah, nisabnya 85 juta. Artinya gaji daripada seorang guru tadi sudah mencapai nisab dan guru tersebut wajib membayar zakat per tahunnya. Nah, setelah itu kita mencari zakatnya berapa yang harus dikeluarkan. Nah, kadar zakat daripada hasil profesi 2,5%. Kadar zakat 2,5%. Tinggal dikalikan 2,5% dikalikan dengan gaji guru, gaji bersih daripada guru tadi 120 juta. Hasilnya setelah dihitung 3 juta rupiah. Nah, jadi seorang guru tersebut Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang warisan. Yang pertama, seorang suami meninggal dan menyisakan harta Rp600 juta dan dia meninggalkan istri dan anak. Satu laki-laki dan satu perempuan.
Berikut cara penyelesaiannya. Istri mendapatkan 1/8. Jadi si suami meninggalkan harta 600 juta, berarti dikalikan 600 juta sama dengan 75 juta. Dan si anak dan 2 anak tersebut mendapatkan sisanya. Satu anak laki disamakan dengan 2 anak perempuan, berarti sama 2. Sisa dari 75 juta sama dengan 300. Tujuh 75 dikurang 600 berarti 525 juta, dan anak mendapatkan sisa anak laki-laki 2, anak perempuan 1, berarti mendapatkan 3. 525 juta dibagi 3 dibagi 3 sama dengan 175 juta. Jadi di sini mendapatkan 175 juta dan anak 175 juta untuk anak laki-laki dikalikan 2, 175 dikalikan 2, jadi sama dengan 350 juta. Baiklah, di sini cara yang pertama untuk mengepel jenazah adalah menyusun tali. Di sini pakai 4 tali. Ini tali yang pertama. Tali yang kedua. Tali yang ketiga. Dan tali yang keempat. Baik, selanjutnya adalah membentangkan kain kafan di sebelah kiri maupun kanan.
Nah, setelah kain kafannya disusun, barulah mayitnya diisi di atas kain kafan. Nah, setelah dilipat, langsung diikat. Nah, mengikatnya tidak boleh terlalu kencang maupun tidak boleh terlalu kendor, karena nanti setelah dikubur ikatannya bakal dibuka. Adapun lebih baiknya juga diikatnya di sebelah kiri agar memudahkan ketika membukanya nanti, karena si mayit akan dibentangkan ke arah kiblat. Setelah itu si mayit langsung disolatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baiklah, itulah penjelasan tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.